Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neta Rizky Pratiwi akan menjelaskan chapter 21. Yang pertama itu ada describe the environment related to leasing transaction. Yang pertama itu ada lingkungan sewa atau the leasing environment. A lease atau sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan lease yang memberi lease hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk periode waktu tertentu. Kelompok peralatan sewaan terbesar itu meliputi peralatan teknologi informasi, kemudian transportation seperti truk, pesawat, dan kereta api, kemudian konstruksi dan pertanian. Selanjutnya, keunggulan dari leasing lease itu yang pertama 100% financing at fixed rates atau 100% pembiayaan dengan tarifnya itu tepat, dan yang kedua perlindungan terhadap keusangan dan fleksibilitas, kemudian pembiayaan lebih murah. Selanjutnya, untuk kalau keunggulan untuk leasing ke lessor itu seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Kemudian dapat merangsang penjualan produk lessor, kemudian sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa, dan dapat memberikan nilai residu yang tinggi kepada lessor. Lease accounting memberikan hak untuk mengontrol penggunaan properti pabrik atau peralatan yang teridentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah jangka mengkapitalisasi aset sewaan, memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian angsuran, memanfaatkan semua sewa jangka panjang, dan memanfaatkan sewa perusahaan di mana penalti untuk non-kinerja sangat besar. Selanjutnya, IASB membutuhkan lease untuk mengkapitalisasi semua sewa. Hanya pengecualiannya, sewa yang mencakup jangka waktu kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Hak untuk menggunakan properti dalam sewa itu aset dan kewajiban lease untuk melakukan pembayaran adalah merupakan kewajiban. The lease atau penyewa itu mengakui beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat biaya penyusutan atas aset hak pakai. Akuntansi ini diterapkan apakah sewa efektif pembelian aset atau ketika penyewa hanya mengontrol penggunaan asetnya. Selanjutnya, pengukuran dari lease liability dan lease asset. Ada masa sewa itu jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan penawaran dapat memperpanjang periode ini. Pada saat dimulainya sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup masuk akal. Kemudian selanjutnya di sini terdapat ilustrasi yaitu Carrefour menyewa PC Lenovo selama 2 tahun dengan harga sewa $100 per bulan per komputer, dan selanjutnya dapat menyewakan sebesar $10 per bulan per komputer untuk 2 tahun lagi. Sewa menawarkan opsi pembaruan tawar-menawar masa sewa dianggap blank tahun. Dianggapnya ini di sini 4 tahun. Penghitungan dari list liability dan list asset itu, kalau list payment itu pembayarannya tetap. Pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, kemudian nilai residunya dijamin, pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau terminasi yang dilakukan penyewa tertentu secara wajar. Selanjutnya ada discount rate. Lease harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Tingkat ini pada saat dimulainya sewa yang menyebabkan nilai tunai agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Dalam hal tidak praktis, untuk menentukan tingkat implisit, penyewa menggunakan tingkat pinjaman tambahannya. Selanjutnya dari lease accounting itu untuk mengilustrasikan akuntansi untuk sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNA Capital, anak perusahaan dari CNA Global dari Event Home Mines Ltd, menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNA untuk menyewakan
backhaul ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan dari perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.711,11 euro pada awal setiap tahun. Dasar anuitasnya jatuh tempo. Backhaul memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa 100.000 euro. Perkiraan umur ekonomi 5 tahun dan nilai residu dijamin 5.000 euro. Ivanhoe mengharapkan kemungkinan bahwa nilai yang diharapkan dari nilai residu pada akhir sewa akan lebih besar dari jumlah yang dijamin, yaitu 5.000 euro. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Backhaul kembali ke CNH Capital pada saat berakhirnya kontrak. Kemudian tingkat pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahun. Dan Ivanhoe mendepresiasikan peralatannya berdasarkan garis lurus, jadi menggunakan metode garis lurus. Dan CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivanhoe menyadari nilai ini. Di sini kita membahas contoh pertama, yaitu Ivanhoe menghitung kewajiban sewa guna usaha dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset penggunaan hak sebagai berikut. Payment-nya yaitu sebesar 20.711,11 euro, kemudian dikali dengan present value factor, yang didapat dari I itu sebesar 4% dan N sebesar 5, kemudian menghasilkan PV of lease payment sebesar 95.890,35 euro. Ivanhoe menggunakan tingkat bunga implisit CNH sebesar 4%, bukan tingkat pinjaman tambahan sebesar 5% karena diketahui oleh Ivanhoe-nya. Kemudian, Ivanhoe melaporkan finance lease-nya pada 1 Januari 2019, yaitu right of use asset terhadap lease liability sebesar 95.890,35. Kemudian ada lagi Ivanhoe mencatat the first lease payment-nya pada Januari 1, 2019, yaitu kita mendebit lease liability terhadap kredit, kita mengkredit cash-nya sebesar 20.711,11. Kemudian di sini kita akan mencatat list amortization schedule-nya. Di sini ada annual lease payment, interest on liability, reduction of lease liability, dan lease liability. Nah, annual lease payment itu adalah lease payment yang required by lease-nya. Kemudian interest on liability itu didapatkan dari 4%. 4% itu didapatkan dari preceding balance dari lease liability. Kemudian yang C ini didapatkan dari A minus B. Kemudian yang D itu didapatkan dari preceding balance minus preceding balance dikurangkan dengan yang C atau reduction of lease liability. Selanjutnya, kita akan mencatat accrued interest-nya pada 31 Desember 2019, yaitu interest expense terhadap lease liability sebesar 3.007,17. Di sini ada list, kemudian di sini depresiasi aset hak pakai sebagai masa sewa 5 tahun menerapkan kebijakan depresiasi normal Ivanhoe yang menggunakan metode garis lurus menghasilkan entry berikut pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 19.178,07, itu didapatkan dari 95.890,35 euro dibagi 5 tahun. Kemudian kita akan mencatat di statement of financial position-nya, yaitu ada non-current asset, yaitu right of use asset yang didapatkan dari 95.890,35 euro dikurangkan dengan 19.178,07 euro, yaitu sebesar 76.712,28 euro. Kemudian ada current liabilities, yaitu lease liability
sebesar 20.711,11 euro yang didapat dari 3.007,17 ditambah 17.703,94 euro. Terus ada non-current liability, yaitu lease liability, sebesar 57.475,30. Kemudian pada tanggal 31/2019 ada income statement-nya. Jadi Ivanhoe melaporkan income statement, yaitu ada expense yang terdiri dari interest expense dan depreciation expense, yaitu untuk interest expense-nya sebesar 3.007,17 dan depreciation expense-nya 19.178,07. Kemudian di sini ada kemudian Ivanhoe merecord lagi the second lease payment-nya, yaitu lease liability terhadap cash sebesar 20.711 didapati dari 3.007,17 ditambah 17.703,95 euro. Kemudian jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada saat berakhirnya kontrak dengan harga 5.000 euro dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, itu akan membuat entry yaitu equipment terhadap cash sebesar 5.000. Contoh kedua itu untuk mengilustrasikan situasi di mana nilai residu yang diharapkan di bawah nilai residu yang dijamin. Asumsikan dalam contoh CNA atau Ivanhoe sebelumnya bahwa ada kemungkinan bahwa nilai residu akan 3.000 euro daripada jumlah yang dijamin 5.000 euro. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai residu backhoe pada akhir sewa menjadi 3.000 euro, Ivanhoe memasukkan 2.000 euro, yaitu didapati dari 5.000 euro dikurang 3.000 euro, sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset penggunaan hak. Nah, kemudian Ivanhoe menghitung kewajiban sewa guna usaha dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset penggunaan hak sebagai berikut, yaitu payment-nya sebesar 20.711,11 euro, kemudian dikali dengan present value-nya, yaitu sebesar 4,6299 mendapatkan present value of this payment sebesar 95.890,35 euro. Kemudian akan dikali habis itu probable residual value dikali dengan PV factor, yaitu 2 juta euro dikali 0,82193 menghasilkan PV of probable residual value sebesar 1.643,86. Itu didapati dari dikurangkan dengan PV of lease payment. Kemudian menghasilkan lease liability or right of use asset sebesar 97.534,21 euro. Kemudian Ivanhoe membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019, yaitu right of use asset terhadap lease liability sebesar 97.534,21. Kemudian lease liability terhadap cash sebesar 20.711,11. Kemudian kita akan mencatat list amortization schedule dari annuity due basis, yaitu annual lease payment didapati dari lease payment required by lease. Kemudian yang B itu ada interest on liability didapati dari 4% dari balance dari lease liability-nya. Dan yang C itu reduction of lease liability didapati dari annual lease payment dikurang dengan interest on liability. Kemudian lease liability itu didapati dari preceding balance dikurang dengan reduction of lease liability. Kita akan mencatat saat guarantee residual value dan guarantee residual value. Pada saat capitalization of lease on January 1, 2019, itu kita mencatat untuk guarantee residual value-nya right of use asset terhadap lease liability. Kemudian pada saat guarantee residual value yang no expected payment sebesar right of use asset terhadap lease liability. Kemudian untuk guarantee residual value yang 2.000 euro expected payment-nya untuk pembayaran pertama pada Januari 1, 2019 itu interest expense terhadap lease liability sebesar 3.072,92
Dan kalau untuk non-expected payment-nya sebesar 3.007,17. Terus pada saat mencatat depreciation of the RO asset, itu untuk 2000 ya untuk yang expected payment-nya depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 506,84 itu didapati dari 97.534,21 dibagi 5 tahun. Dan untuk yang no expected payment itu didapati dari 95.890,35 euro dibagi 5 tahun, yang jadi 19.178,07. Kemudian pada saat pembayaran keduanya, yaitu on 1 Januari 2020, list payment terhadap cash sebesar 20.711,11, yaitu didapati dari 3.072,92 euro ditambah 17.638,19 euro. Untuk non-expected payment-nya, didapati dari 3.007,17 ditambah 17.703,94. Dan terakhir ada final payment-nya untuk expected payment itu list liability terhadap cash, yaitu sebesar 2.000, dan untuk non-expected payment-nya itu tidak dicatat. Kemudian, untuk residual value loss itu untuk contoh kedua, asumsikan bahwa karena pemeliharaan backhoe yang buruk, Ivanhoe dan CNA setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 setelah mengembalikan backhoe ke CNA pada 1 Januari 2024. Dalam kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro. Di bawah ini ada skenario pembayaran yang diharapkan Ivanhoe, yaitu dia membuat entry loss on list terhadap cash, yaitu 5.000 euro dikurang dengan 2.000 euro sebesar 3.000. Terus, di bawah skenario pembayaran yang tidak diharapkan, Ivanhoe membuat entry yaitu loss on list terhadap cash sebesar 5.000 yang didapati dari 5.000 dikurang 0. Kemudian, ada bargain purchase option, itu memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa depan yang jauh lebih rendah dari nilai wajar aset di masa depan yang diharapkan. Lease harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai sekarang dari harga opsi. Kemudian mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama dengan nilai residu yang dijamin dengan jumlah yang mungkin terutang. Ini adalah contoh ketiga dari list accounting, yaitu nilai sisa unguaranteed. Asumsikan bahwa Hathaway Disposal yang menjadi Laser dan Marks and Spencer ini sebagai penyewa menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menentukan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemadat kardus standar untuk digunakan di salah satu toko M&S. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai yang pertama ada masa sewa 3 tahun, tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewanya sebesar 17.620,08 pada awal setiap tahunnya. Kemudian kontraktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000. Perkiraan umur ekonominya 7 tahun dan nilai residu yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Latifah Octavia akan melanjutkan presentasi dari Aneta Rizky. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai example list accounting dari contoh sebelumnya, yaitu Marks and Spencer. Jadi, nilai sisa angguatan asumsikan bahwa Hathaway Disposal and Marks Spencer itu melakukan perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menentukan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemandat kardus standar untuk digunakan di salah satu toko Marks Spencer. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu sewa tidak mengandung opsi perpanjangan pemandatan kembali ke Hathaway pada saat berakhirnya kontrak. Yang kedua, tingkat implicit lessor tidak diketahui oleh Marks Spencer. Marks Spencer tingkat pinjamannya tambahan Marks Spencer adalah 6%. Selanjutnya,
Lease accounting example 3-nya, the present value of the leasing payment for Mark Spencer in this situation. Artinya nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk Mark Spencer dalam situasi ini adalah sebesar 49.924,56 yang hasilnya dari 17.620,08 euro dikali 2.833,39. Kewajiban sewa sebesar 49.924,56 tidak termasuk pembayaran terkait dengan nilai residu yang tidak dijamin. Mark Spencer akan membuat jurnal entry sebagai berikut. Yang pertama, per Januari 2019, yang pertama ada right of asset terhadap lease liability sebesar 49.924,56. Lalu lease liability terhadap cash sebesar 17.620,80. Selanjutnya adalah lease amortization schedule. Ini sebelumnya, angka sebelumnya itu sudah dijabarkan oleh Aneta mengenai perhitungannya. Jadi yang A ini mengenai lease payment and record by lease. Yang B ini 6% of receiving balance of excess for tanggal 1 bulan 1 2019 is this annuity during no time has placed at that of the first time payment and therefore no interest has accrued. Nah, yang C ini dari A minus B, hasilnya segini. Terus spreading balance minus C, jadi ini hasil dari minus C nya. Lalu selanjutnya ada journal entries by lease. Yang pertama ini recognize lease expense record amortization Desember 31, 2019. Ini interest expense terhadap lease liability sebesar 1.938,27. Lalu ada depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 16.641,52. Ini hasil dari pembagian 49.924,56 dibagi 3. Lalu ada record second lease payment Januari 1, 2020. Ini list liability-nya dari list liability terhadap cash. Hasilnya dari 1.938,27 ditambah 15.680,81 euro. Lalu ada recognize lease expense record amortisasi Desember 31, 2020. Interest expense terhadap lease liability sebesar 997,41. Depreciation expense-nya right of asset 16.641,52. Perhitungannya dari 49.924,56 dibagi 3. Lalu ada record third lease payment Januari 1, 2021 terhadap lease liability terhadap cash sebesar 17.620,08 dari hasil 997,41 ditambah 16.622,67 euro. Lalu ada record amortization Desember 31, 2021 yaitu depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 16.641,52 yang didapat dari 49.924,56 dibagi 3. Lalu selanjutnya low value and short term lease. Di sini menjelaskan mengenai IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi semua sewa. Yang pertama ada low value lease, aset dasar nilai $5.000 atau kurang. Lease dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa saat terjadi. Lalu kedua ada short term lease. Jangka waktu sewa bulannya 12 bulan atau kurang. Lease dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa saat terjadi. Selanjutnya, lesser accounting economic of leasing. Lessor menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan lease.
Jadi yang pertama menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembaliannya, yang kedua itu mempertimbangkan status kredit penyewanya, yang ketiga lama sewanya, yang keempat status nilai sisanya, dan dijamin versus tidak dijamin. Jadi probabilitasnya tergantung dari hasilnya. Lalu ada economic of leasing in examples 1 and 2. Jadi contoh 1 sama 2, CNH menentukan tingkat implisit menjadi 4%, nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro dan nilai sisa menjadi 5.000 dolar. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Ini seperti ini. Jadi fair value of lease equipment-nya itu dari 100.000 dolar, terus dikurang present value of the residual value-nya dari 5.000 euro dikali 0,82193 itu dari 50,4%. Hasilnya 4.109,65. Lalu ada amount to be recorded by lessor through lease payment-nya, itu hasil dari fair value of lease equipment dikurang dengan present value of residual value-nya. Lalu nanti di akhir ada 5 beginning of lease payment to earn 4% return, artinya di akhir dia bakal dikalikan 4% dari return pengembaliannya. Jadi 95.890,35 dibagi sama 4,62990. Hasilnya jadi 20,711,11 euro. Lalu selanjutnya ada classification of lease by the lessor. Ini untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai pertama itu ada sewa keuangan, yang kedua itu sewa operasional. Untuk sewa pembiayaan itu harus untuk finance lease-nya itu harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 pengujian dalam ilustrasi 21,18 nanti selanjutnya. Untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian ini, lessor harus mentransfer kendali atas sebagian besar aset yang mendasarinya kepada lease atau memberikan kepemilikan aset yang mendasar kepada lease. Nah, ini untuk sewa pembiayaannya harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes. Ini ada 5 tes. Yang pertama tuh transfer of ownership test, yang kedua purchase option test, yang ketiga lease term test, yang keempat present value test, yang kelima alternative use test. Selanjutnya classification of lease by the lessor, transfer of ownership test. Jadi ini penjelasannya, artinya transfer tes kepemilikan. Jadi jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa, itu adalah sewa pembiayaan. Lalu purchase option test adalah tes opsi pembelian. Opsi pembelian sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai wajar aset dasar yang diharapkan pada tanggal opsi menjadi dilaksanakan. Jadi opsinya menjadi pembelian lebih murah. Lalu selanjutnya lease term test, artinya tes jangka waktu sewa. Ketika masa sewa adalah bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan. Nah, pedomannya ini guideline-nya, jika jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari umur ekonomis aset sewaannya, maka kontrak tersebut memenuhi uji jangka waktu sewanya. Lalu selanjutnya ada present value test, tes nilai sekarang. Jika nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah cukup dekat dengan nilai wajar, penyewa harus menggunakan metode keuangan, finance method. Lalu guideline-nya, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama dengan atau melebihi 90%
dari nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Lalu selanjutnya adalah lease payment, pembayaran sewa secara umum. Ini meliputi pertama ada fixed payment, pembayaran tetap. Lalu kedua ada variable payment, pembayaran variabel atau tidak tetap. Yang ketiga adalah nilai sisa, dijamin atau tidaknya. Yang keempat itu pembayaran payment the lease is reasonable, certain to exercise. Artinya pembayaran penyewa cukup tertentu untuk dilatih. Lalu selanjutnya discount rate, nilai diskon. Tarif implisit harus digunakan untuk menentukan nilai dari pembayaran. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Selanjutnya ada alternative use test. Nah, alternative use test ini digunakan jika pada akhir masa sewa, leaser tidak memiliki alternatif penggunaan aset. Lease mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Jadi, tergantung opsinya. Asumsinya adalah bahwa penyewa menggunakan semua manfaat dari aset sewaan dan oleh karena itu penyewa pada dasarnya membeli aset tersebut. Selanjutnya, classification of lease by the leaser, pengukuran dan presentasi akuntansi, accounting measurement and presentation for a sales type lease, untuk sewa tipe penjualan. Poin pertama, leaser memperhitungkan sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan suatu aset. Dihitungnya mirip sama aset asli. Yang poin kedua, leaser umumnya mencatat piutang sewa guna dan menghilangkan aset sewaan. Yang ketiga, the lease receivable and commercial. Piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan. Nah, ini perhitungannya. Lease receivable perhitungannya dari present value of rental payment ditambah dengan present value of guaranteed and unguaranteed residual value. Selanjutnya, contoh soalnya, illustration, CNH Finance Service Corp and Info Construction melakukan perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Invanho mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkaitnya adalah sebagai berikut. Poin pertama, jangka waktu sewa ada 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama pada awal setiap tahun. Dasar anuitas. Yang kedua, the backhoe memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa, yaitu 100.000 euro. Perkiraan umur ekonominya 5 tahun dan nilai residunya dijamin 5.000 euro. Yang kurang dari nilai residu backhoe yang diharapkan pada akhir sewa. Selanjutnya, asumsikan aset dasar backhoe memiliki biaya 85.000 euro kepada dealer, yaitu CNH. Poin ketiga, sewa tidak mengandung opsi perpanjangan, backhoe kembali ke CNH pada saat berakhirnya kontrak. Yang keempat, kolektibilitas pembayaran oleh CNH dimungkinkan. Selanjutnya, ini ilustrasi masih berlanjut. CNH Financial Service Corp, anak perusahaan dari CNH-nya, dan Info Construction melakukan perjanjian tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Invanho mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkaitnya adalah sebagai berikut. CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 4% dalam setahun. Tingkat implicit rate-nya atas investasinya seperti ditunjukkan pada gambar sini. Fair value of leased equipment-nya dari angka sebelumnya 100.000 euro, lalu
dikurang dengan present value ada residual value-nya dari 5.000 euro. 5.000 euronya itu nilai residunya dikali dengan 0,82193 atau 5,4%. Lalu amount to be covered by lesser through lease payment-nya jadinya sebesar 95.890,35. Lalu 5 beginning of the year lease payment to earn a 4% return, pengembalian 4%-nya sebesar 20.711,11 dari perhitungan 95.890,35 dibagi 4,62990. Selanjutnya, finance sales type list example. Jadi sewa memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan sales type, karena pertama itu masa sewa sama dengan umur ekonomis aset. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100.000 euro yang merupakan 100% lebih besar dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar backho. Artinya, Invaho akan mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. Jadi, dia memaksimalkan masa sewanya. Selanjutnya, Canha menghitung piutang sebagaimana ditunjukkan. Nah, list receivable-nya tadi udah dikasih tahu caranya, yaitu present value of the rental payment ditambah present value of the granted residual value. Jadi 95.890,35 euro ditambah 4.109,65 lalu dikali lalu menjadi 100.000 euro. Nah, journal entries-nya ini, list journal entries Januari 1, 2019 bagian berikut. List receivable terhadap sales revenue 100.000, cost of goods sold-nya terhadap inventory 85.000. Selanjutnya ini list amortization schedule-nya. Ini annual list payment-nya pada nanti di akhirnya jadi 5.000. Terus ini interest rate-nya dari 4%, terus C-nya ini dari A dikurang B, terus D-nya ini minus C-nya. Lalu selanjutnya page 55, pada Januari 2019 Canha mencatat pembayaran sewa pertama sebagai berikut. Ada cash terhadap list receivable sebesar 20.711,11. Lalu selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 CNH mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa selama setahun. Pertama melalui entry sebagai berikut. Pertama ada list receivable terhadap interest revenue sebesar 3.171,56. Selanjutnya ada finance sales type list the balance neraca terkait dengan transaksi sewa tanggal 31/2019 itu. Jadi current asset tadi kan list liability receivable-nya udah dihitung, dimasukin ke balance sheet presentation-nya. List receivable-nya sebesar 20.711,11. Lalu non current asset-nya, investment-nya yaitu list receivable sebesar 61.749,34. Lalu pada 31 Desember 2019 laporan laba rugi Canha dilaporkan, yaitu income statement presentation. Sales revenue-nya itu 100.000 euro, lalu dikurang oleh CUGS 85.000, dan pendapatan lainnya interest revenue sebesar 3.171,56. Nah, ini entry mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua
dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2020. Ini ada cash terhadap list yang Januari dulu, yaitu cash terhadap list receivable-nya sebesar 20.711,11. Lalu pengakuan interest revenue-nya itu list receivable terhadap interest revenue sebesar 2.469,97. Selanjutnya, CNH membuat journal entries pada 31 Desember 2023, itu list receivable terhadap list revenue sebesar 192,19. Lalu at Januari 1, 2024, pada Januari 2024 ketika aset sewaan dikembalikan ke CNH, inventory terhadap list receivable sebesar 5.000. Kenapa 5.000? Karena itu nilai residunya. Sekian dan terima kasih. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Safina Rifkasari akan mempresentasikan chapter 21 halaman 61 hingga 90. Lesser guaranteed residual value. Di halaman 61 ini terdapat contoh bahwa event who guarantee a residual value sebesar 5.000 in computing the amount to be recovered from the rental payment. The present value of a residual value was subtracted from the fair value of the backhoe to arrive at the amount to be recovered by the lessor. Di sini fair value of leased equipment didapatkan 100.000 dikurangi dengan present value of residual value-nya itu dari guarantee residual value sebesar 5.000 dikalikan dengan 0,82193 didapatkan amount to be recovered by lessor through lease payment. Lessor unguaranteed residual value. In this case, there is less certainty that the unguaranteed residual portion of the asset has been sold. Point 1. The lessor recognizes sales revenue and cost of goods sold only for the portion of the asset for which recovery is assured. Point 2. Both sales revenue and cost of goods sold are reduced by the present value of the unguaranteed residual value. Point 3. The gross profit compute will still be the same amount as when a guaranteed residual value exists. To compare sales type lease with guaranteed residual value to one with an unguaranteed residual value, assume the same fact as in CNH or Evenu lease situation. That is, first, the sales price is 100.000. Second, the expected residual value is 5,000. The present value of which is 4.109,65. The third one, the lease equipment has an 85.000 cost to the dealer CNH. Computation of lease amount by CNH. Financial sales type lease. Di sini terdapat dua jenis, yaitu guaranteed dan unguaranteed. Pada lease receivable itu sama, tetapi pada sales price of asset terdapat perbedaan, yaitu dari guaranteed residual value dikurangi dengan 4.109,65 yang berasal
dari present value. Sama halnya dengan cost of goods sold yang unguaranteed residual value, yang guaranteed residual value sejumlah 85.000 dikurangi dengan present value-nya itu didapatkan 80.890,35. Sedangkan gross profit-nya sama. Di sini terdapat journal entry pada keduanya, yaitu guaranteed dan unguaranteed. Perbedaannya itu terdapat pada to record receipt of residual value 3.000 and of lease term. Pada guarantee itu jurnalnya inventory cash terhadap lease receivable, sedangkan unguaranteed residual value-nya itu inventory loss on lease terhadap lease receivable. Pada record sales type lease at commencement itu sales revenue yang digunakan pada guaranteed sebesar 100.000, sedangkan sales revenue yang digunakan pada unguaranteed sebesar 95.890. Leaser accounting for operating lease. The following data relates to lease agreement between Hathaway Disposal Ltd and M&S for the use of one of Hathaway's standard cardboard compactors. Information relevant to the lease is as follows. The terms of the lease is 3 years. The lease agreement is non-cancelable, requiring 3 annual rental payment of 17.620.08 with the first payment on January 1st. Annuity due basis. The compactor has a cost and a fair value to commencement of the lease of 60.000, an estimated economic life of 5 years, and a residual value at the end of the lease 12.000 unguaranteed. The lease contains no renewal option. The compactor refers to Hathaway at the termination of the lease. The implicit rate of the leaser is known by M&S. Trailer's incremental borrowing rate is 6%. Hathaway sets the annual rental rate to earn a rate of return of 6% per year, implicit rate, on its investment. Hathaway classifies the lease as an operating lease because none of the finance lease tests are met. First is transfer of ownership test. The assessment transfer of ownership does not occur. The asset refers to Hathaway at the end of the lease. Second, purchase option test. There is no purchase option in the lease. The third, lease term test. The lease term is 60%, 3/5 of the economic life of the asset, which is less than a major part of the life of the asset, 75%. Present value test. Present value of the lease payment sebesar 49.924,56, which is 83,2% dikalikan dengan 49.924,56 dibagi 60.000 of the fair value of the compactor. Therefore, the lease does not meet the present value test. Alternative use test as indicate the equipment is not specialized nature and is expected to have use to Hathaway when returned at the end of the lease. Under the operating method, Hathaway as the leaser. Point 1. Continue to recognize the asset on its statement of financial position and recognize lease revenue, generally on a straight line basis in each period. Point 2. Continue to depreciate the lease asset. Di sini terdapat ilustrasi dari metode operasi dari Hathaway or M&S lease.
menggunakan straight line basis. Pada Januari 2019 until 2021 as follow cash terhadap unearned lease revenue. Pada Desember 31, 2019 hingga 2021, jurnalnya records the recognition of the revenue each period as follow unearned lease revenue terhadap lease revenue. Hathaway juga record depreciation expense on the lease equipment, assuming double declining balance given a cost basis, sebesar 60.000 selama 5 tahun economic life. Jurnalnya depreciation expense sebesar 60.000 dikalikan 40% terhadap accumulated depreciation equipment 24.000. Hathaway records other costs related to the lease arrangement, such as insurance, maintenance, and tax in period incurred. Special lease accounting problem. First, other lease adjustment. Second, presentation, disclosure, and analysis. Other lease adjustment. Executory costs are normal expense associated with owning a lease asset, such as property insurance and property tax. Point 1. Executory costs included in the fixed payment required by the lessor should be included in lease payment for purpose of measuring the lease liability. Point 2. Payment by the lease made directly to the taxing authority or insurance provider are considered variable payment and are expensed as incurred. Lease prepayment and incentive. Company adjusts the right of use asset for any lease. Prepayment, lease incentive, and initial direct cost made prior to or at commencement date. First, lease prepayment made by the lease increase the right of use asset. 2. Lease incentive payment made by the lessor to the lease reduce the right of use asset. 3. Initial direct costs incurred by the lease, discussed in the tax section, increase the right of use asset. Initial direct costs are incremental costs of a lease that would not have been incurred had the lease not been executed. Example of costs include and exclude from initial direct costs from the lease and the lessor side. Di sini yang include itu ada commission, legal fees, legal document preparation cost, consideration paid for guarantee of residual value by unrelated third party. Exclude-nya itu seperti employee salaries, internal engineering cost, legal fees for service rendered before the execution of the lease, negotiating lease term and condition, advertising, depreciation, costs related to an idle asset. Initial direct costs incurred by the lease are included in the cost of the right of use asset but are not recorded as part of the lease liability. Lessor accounting for initial direct costs depends on the type of lease. Point 1 for operating lease and point 2 financial lease. Point 1 lessor defers the initial direct costs and amortize them as expense over the term of the lease. Point 2 for finance lease, the lessor expend initial direct costs at the lease commencement in a period in which it recognizes the profit on sale. Presentation summary of how the lease reports the information related to finance and operating lease in the financial statement. Di sini pada statement of financial position on lease itu right of use asset dan lease liability, sedangkan di income statement itu depreciation expense dan interest expense. Pada presentation
Itu summary of how the lessor reports the information related to sales type and operating lease in the financial statement. Pada statement of financial position di finance lease, itu list receivable presented separate from other asset. They recognize the lease asset. Sedangkan di statement of financial position pada operating lease itu continue to recognize asset subject to operating lease as property, plant, and equipment. Pada income statement di finance lease itu interest revenue, selling profit or loss for a sales type lease. Sedangkan income statement pada operating lease itu revenue generally recognized on a straight line basis, depreciation expense on the lease asset. Disclosure: leases and lessor must also provide additional qualitative and quantitative disclosure to help financial statement user assess the amount, timing, and uncertainty of future cash flow. Qualitative disclosure to be provided by both leases and lessors are summarized as shown. Nature its lease include general description of those leases, how variable lease payment determine existence, and terms and conditions for option to extend or terminate the lease, and for residual value guarantees. Information about significant assumed and a judgment, example as discount rate. The quantitative information that should be disclosed for the lease. Total lease cost, finance lease cost, low value and short-term lease cost, weighted average remaining lease term, and weighted average discount rate. Maturity analysis of finance lease liability on an annual basis for a minimum of each of the next 5 years. The sum of the undiscounted cash flow for all years thereafter. This illustration presents the type of quantitative information that should be disclosed for the lessors. Lease-related income include profit and loss recognized at lease commencement for the sales type and direct financing lease, and interest income. Income from variable lease payment not included in the lease receivable, the component of the net investment in a sales type and other financing lease, including the carrying amount of the lease receivable, the guaranteed, unguaranteed residual asset, and any deferred profit on direct financing lease. A maturity analysis for operating lease payment and separate maturity analysis for lease receivable, sales type, and a direct financing lease. Management approach for risk associated with residual value of lease asset. Analysis with the increase in assets and liabilities. A number of financial metrics used to measure the profitability and solvency of a company will change. Point 1. Return on asset will decrease. Point 2. Earning before interest, tax, and depreciation and amortization, which likely will require some adjustment as a company depreciate right of use asset and record interest expense. Debt to equity ratio will increase and the interest coverage ratio will decrease. This is the seller lease, transfer an asset to another company, the buyer leaser, and then lease that asset back from the buyer leaser. The advantage to Golden Gate Capital
buyer-leaser. Point 1, it generally can earn a higher rate of return under a sale-leaseback than under traditional financing. Point 2, during the lease term, Golden Gate is protected from a downturn in the real estate market and may have an inflation hedge, provided the property appreciates in value. Accounting issues in sale-leaseback transaction. The accounting issue is whether the transaction is a sale or a financing. If a control has passed from a seller to buyer, then a sale has occurred. If a control has not passed from seller or to buyer, the transaction is recorded as a financing, often referred to as a failed sale. In the sale, gain or loss recognition is appropriate rather than record the transaction as follows. First, increase cash and reduce the carrying value of the asset to zero, referred to as derecognizing the asset. Second, recognize a gain or loss as appropriate. And third, accounts for the leaseback in accordance with lease accounting guidance used in this chapter. This is example of sale transaction from Stora Enso sells one of its building to the Deutsche Bank. Stora Enso makes the following entries to record the sale leaseback: cash, accumulated depreciation building terhadap building, cash sebesar 623.110, akumulasi depresiasi atas bangunan tersebut sebesar 220.000 terhadap bangunan tersebut sebesar 800.000. Dan gain on disposal of plant asset yang didapatkan dari pengurangan cash dan 580 yang terdapat di soal tadi didapatkan 43.110. In addition, Stora Enso makes an entry to record operating lease from Deutsche Bank as follows. Right of use asset terhadap lease liability sebesar 310.000. Financing transaction as a failed sale. Stora Enso does not record a sale in the above transaction if the lease from Deutsche Bank is classified as a finance lease. In a financing or failed sale, Scott, point 1 does not reduce the carrying value of the building. Second, depreciate the building as if it was the legal owner. Third, recognize the sale proceeds from Deutsche Bank as a financial liability. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Rashid Putrawalat, NIM 2018-12-11-15057. Akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok saya sebelumnya. Ya, di slide nomor 91 ini ada contoh. Japan Airlines pada tanggal 1 Januari 2019 menjual Boeing 757 bekas dengan nilai tercatat $30 juta kepada City Capital dengan harga 33 juta dolar. Segera menyewa pesawat kembali dengan ketentuan harga sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 7 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan
membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 4.881.448.000 pada akhir setiap tahun dalam kurun dasar anuitas biasa mulai 31 Desember 2019. Selanjutnya nomor 2, sewa tidak mengandung opsi pembaruan atau pembelian pesawat kembali ke City Capital pada saat berakhirnya kontrak. Selanjutnya, pesawat ini memiliki nilai wajar $33 juta pada tanggal 1 Januari 2019 dan diperkirakan memiliki sisa umur ekonomi sebesar 10 tahun. Nilai sisa pada akhir sewa adalah $13 juta dengan catatan tidak dijamin. Selanjutnya, pembayaran tahunan memastikan pengembalian minimal 8% yang sama dengan tingkat pinjaman tambahan Japan Airlines. Ya. Selanjutnya, menerapkan uji klarifikasi sewa kembali pesawat terbang diklarifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjual yang dipenuhi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 21A.3. Yang pertama, transfer kepemilikan atau transfer of ownership test. Pengalihan kepemilikan tidak terjadi. Aset kembali ke City Capital pada akhir sewa. Selanjutnya nomor 2 ada tes opsi pembelian. Tidak ada opsi pembelian dalam sewa. Yang nomor 3 uji jangka waktu sewa. Masa sewa adalah 70% atau 7/10 dari sisa umur ekonomis aset yang kurang dari bagian utama umur aset sebesar 75%. 4. Present value test atau tes nilai pada saat ini. Nilai saat ini dari pembayaran sewa adalah $25.414.625 yang merupakan 77% atau $25.414.625 dibagi $33 juta dari nilai wajar pesawat atau lebih dari 90%. Oleh karena itu, sewa tidak memenuhi uji nilai pada saat ini atau nilai sekarang. Nomor 5, tes penggunaan alternatif atau alternative use test. Seperti yang ditunjukkan peralatan tersebut tidak bersifat khusus dan diharapkan akan digunakan untuk City Capital ketika dikembalikan ke akhir masa sewa. Selanjutnya, ada yang ketinggalan. Ilustrasi ini bisa dilihat di 21A.3. Selanjutnya, sell leaseback, contoh dari jual atau sewa. Pengaturan ini dicatat sebagai penjualan karena leaseback tidak mengalihkan kendali aset kepada Japan Airlines, hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa. Ini ada jadwal amortisasi sewa sebagian. Pada bulan Januari 2019, annual lease payment ada interest on liability sebesar 8%, ada reduction of lease liability dan lease liability. Pada Januari 2019 ada lease liability sebesar 25.414.625. Desember 2019 annual lease payment sebesar 4.891.448.000. Interest on liability-nya ada 2.033.170. Terus reduction of lease liability 2.484.278. Lease liability pada Desember 2019 sebesar 22.566.347. Desember 2020 atau 1 tahun setelahnya annual lease payment 4.881.448.
Terus interest on liability-nya 1.805.308. Selanjutnya reduction of lease liability 3.776.140. Lease liability-nya pada Desember 2020 19.490.207.000. Ya, ini selanjutnya. Ya. Ada ketentuan sewa skenario 1. Parker Shipping Ltd sebagai yang menyewa lift hidrolik standar dari Stockton Trailers sebagai yang menyewakan. Sewa ditandatangani pada 1 Januari 2019 menetapkan bahwa Stockton memberikan hak penggunaan lift ke Parker. Selanjutnya, sewa tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu 4 tahun. Pembayaran sewa sama dengan 11.182,24 euro pada awal setiap tahun atau anuitas jatuh tempo. Selanjutnya, lift memiliki nilai wajar sebesar 40.000 euro. Umur ekonomisnya 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Selanjutnya, biaya mengangkat buku Stockton adalah 30.000 euro. Lalu tidak ada opsi perpanjangan. Angkat kembali ke Stockton, tingkat implisit yang menyewakan adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Selanjutnya ada transfer of ownership test lagi. Assessment-nya, pengalihan kepemilikan tidak terjadi. Aset kembali ke Stockton pada akhir sewa. Nomor 2, purchase option test atau tes opsi pembelian. Tidak ada opsi pembelian murah pada sewa. Nomor 3, uji jangka waktu sewa. Masa sewa sama dengan umur ekonomis aset 100%. Oleh karena itu, kontrak tersebut memenuhi uji jangka waktu sewa. Nomor 4, present value test atau tes nilai pada saat ini. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 40.000 euro yang merupakan 100% atau lebih besar dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar lift hidrolik. Oleh karena itu, perjanjian sewa tersebut memenuhi nilai sekarang. Nomor 5, alternatif use test atau tes penggunaan alternatif seperti yang ditunjukkan lift hidrolik akan sepenuhnya digunakan pada akhir periode sewa. Itu tidak akan digunakan untuk Stockton pada akhir sewa. Ini bentuk skenario-nya. Ini skenario 1. Ya, ketentuan sewa adalah sebagai berikut. Di dalam skenario 2. Sewa tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu 4 tahun. Pembayaran sewa sama dengan 9.538,39 euro pada awal setiap tahun anuitas jatuh tempo. Terus lift memiliki nilai wajar 40.000 euro kehidupan ekonomis dalam 6 tahun dan nilai sisa sebesar 80.000 euro. Ini tidak dijamin. Biaya mengangkat buku Stockton adalah sebesar 30.000 euro. Tidak ada opsi perpanjangan. Angkat kembali ke Stockton. Tingkat implisit yang menyewakan adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Stockton mengevaluasi tes klarifikasi sewa seperti yang ditunjukkan. Nomor 1, transfer of ownership atau transfer kepemilikan. Assessment-nya, pengalihan kepemilikan tidak terjadi. Aset kembali ke Stockton pada akhir sewa. Nomor 2, purchase option test atau tes opsi pembelian. Tidak ada opsi pembelian murah pada sewa. 3, uji jangka waktu sewa.
atau lease term test. Masa sewa adalah 66,67% atau 4/6 dari aset kehidupan ekonomis yang dikurang dari bagian utama umur aset sebesar 75%. Present value test atau tes nilai saat ini. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 34.119,76 euro yang merupakan 85,3% atau 34.119,76 bagi 40.000 dari nilai wajar lift. Oleh karena itu tidak memenuhi tes nilai sekarang. Nomor 5, tes penggunaan alternatif seperti yang ditunjukkan. Peralatan tersebut tidak bersifat khusus dan diharapkan dapat digunakan untuk Saturn ketika dikembalikan pada akhir periode sewa. Ini adalah list accounting. Tanggal 1 Januari 2019, rate of use asset sebesar 34.119,76. Lease liability-nya juga 34.119,76. Lease liability 9.538,39. Cash 9.538,39. Ini list amortization schedule-nya. Annuity due basis. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2019, lease liability sebesar 34.119,76. Selanjutnya di bawahnya ada annual lease payment sebesar 9.538,39. Interest on liability-nya sebesar 8% sama dengan 0. Reduction of lease liability 9.538,39. Lease liability-nya 24.581,37. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, annual lease payment 9.538,39. Interest on liability-nya 1.966,51. Dan reduction of lease liability sebesar 7.571,88. Lease liability-nya 17.009,49. Pada tahun 2021 pada bulan 1 tanggal 1 annual lease payment-nya sebesar 9.538,39. Interest on liability-nya 1.360,76. Reduction of lease liability 8.177,63. Lalu lease liability-nya 8.831,86. Maka bulan 1 tanggal 1 tahun 2022 annual lease payment-nya sebesar 9.538,39. Interest on liability-nya 706,53. Reduction of lease liability 8.831,86. Lease liability-nya sebesar 0. Total dari annual lease payment 38.153,56 euro. Lalu interest on liability sama dengan minus 4.033,80 euro. Reduction of lease liability sebesar totalnya 34.119,76. Ini interest accrual and depreciation expense pada tanggal 31 Desember 2019. Interest expense sebesar 1.966,51. Lease liability 1.966,51. Depreciation expense 8.599,94. Rate of use asset 34.119,76 euro dibagi 4 tahun sama dengan 8.529,94. Statement of financial position, non current asset, lalu ada rate of use asset sebesar 26.589.
Current liability atau dibagi list liabilities 9.538,39. Non-current liabilities dibagi list liabilities kemudian 17.009,49. Income statement interest expense 1.966,51. Depreciation expense 8.529,94. Ini masih ada skenario 2. Selanjutnya sewa operasi. Sewa operasi. Charlton mengklarifikasi sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang dipenuh. Selanjutnya, fakta yang relevan. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan utama antara GAAP dan IFRS terkait dengan hal sewa. Ada persamaan. GAAP dan IFRS memiliki tujuan yang sama untuk mencatat sewa oleh lease dan leaser sesuai dengan substansi ekonomi mereka, yaitu menurut definisi aset dan liabilitas. Banyak istilah untuk akuntansi sewa dalam IFRS dan GAAP adalah sama. Selanjutnya kesamaannya juga GAAP dan IFRS mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset penggunaan hak dan kewajiban sewa terkait untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Di bawah IFRS dan GAAP, penyewa menggunakan kriteria umum yang sama konsisten dengan standar terbaru tentang pendapatan untuk menentukan apakah ada transfer kendali atas aset yang mendasarinya dan apakah yang menyewakan mengklarifikasikan sewa sebagai tipe penjual atau operasi. GAAP dan IFRS menggunakan model akuntansi penyewa yang sama untuk sewa yang diklarifikasikan sebagai tipe penjual atau operasi. GAAP dan IFRS memiliki persyaratan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif yang serupa untuk penyewa dan yang menyewa. Selanjutnya ada perbedaannya di antara GAAP dan IFRS. GAAP terus menggunakan uji klasifikasi untuk penyewa di bawah ASC 842. Dengan demikian, penyewa memperhitungkan berapa sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi di bawah GAAP akan diperhitungkan berbeda dibandingkan dengan IFRS. IFRS memungkinkan basis pengukuran alternatif untuk aset hak penggunaan. Model revaluasi sesuai dengan IAS 16, properti pabrik dan peralatan. Meskipun GAAP dan IFRS memiliki pengecualian sewa jangka pendek, GAAP tidak memiliki tambahan pengakuan lease dan pengecualian pengukuran untuk sewa aset bernilai rendah, komputer pribadi, perabot kantor kecil. Selanjutnya masih ada perbedaan. IFRS 16 mencakup panduan eksplisit tentang kolektibilitas pembayaran sewa oleh yang penyewanya dan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi jaminan nilai residu. GAAP membedakan antara tipe penjual dan sewa pembiayaan langsung untuk yang menyewa, yang menurunkan laba kotor atas sewa pembiayaan langsung. Oleh karena itu, IFRS 16 memungkinkan pengakuan laba penjualan pada sewa pembiayaan langsung pada saat dimulainya sewa. On the horizon atau di cakrawala, akuntansi sewa adalah salah satu bidang yang diidentifikasi dalam nota kesepahaman IASB atau FASB. Dewan telah mengembangkan aturan berdasarkan hak pakai yang mensyaratkan bahwa semua
sewa dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dicatat pada laporan posisi keuangan atau neraca. IASB telah memutuskan untuk pendekatan akuntansi sewa. Di bawah pendekatan IASB, sewa memperhitungkan semua sewa yang menyewa memperhitungkan semua sewa sebagai sewa pembiayaan, mengakui penyusutan aset secara terpisah dari bunga pada kewajiban sewa. FASB mencapai kesimpulan yang berbeda pada pengakuan biaya untuk sewa tipe operasi di bawah model FASB. Efek pendapatan akan mencerminkan pola pengeluaran garis lurus yang dilaporkan sebagai total biaya sewa tunggal. Dewan umumnya bersatu sehubungan dengan yang akuntansi yang menyewakan. Kurang lebihnya presentasi saya sampai sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada presentasi saya saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.